Senang sekali saya pada hari ini berjumpa dengan Anda, ya, mahasiswa yang optimis, yang tepat waktu, yang selalu bersemangat dalam belajar. Ya. Hari ini kita belajar mata kuliah psikologi komunikasi. Ya. Materi di pokok bahasan yang 15 ini adalah mengenai psikologi pesan. Di psikologi pesan ini ada komunikasi verbal, ya. Komunikasi verbal ini ada dalam bentuk tulisan maupun lisan, ya. Jadi ini tentunya pasti Anda tahu bahwa tulisan dan lisan ini yang menggunakan bahasa, ya. Jadi yang dapat dialihkan yang terdiri dari simbol-simbol, ya. Simbol itu kan lambang, ya. Lambang itu bisa juga cepat lenyap, ya. Dalam hal ini tentunya juga punya makna yang bebas dan juga bisa dijabarkan secara atau dipancarkan secara kultural, ya. Nah, ini ada hambatan berkomunikasi melalui bahasa verbal. Ada orientasi intensional, ya, ada yang potong kompas, ada evaluasi statis, ya. Terus indiskriminasi. Apa sih itu? Kaitannya dengan orientasi intensional, ya. Nah, ini orientasi intensional ini merupakan sebuah perilaku, ya. Jadi perilaku interaksi verbal, ya, dengan kecenderungan melihat ciri fisiknya, ya. Jadi ciri fisik yang menonjol dari individu itu apa, ya. Nah, orientasi intensional ini juga menjadikan dalam berkomunikasi bisa menjadi kurang efektif. Bisa nggak Anda memberikan contoh? Kalau kaitannya dengan perilaku dalam interaksi verbal dengan kecenderungan melihat ciri fisik, misalnya apa? Ada yang tahu? Body shaming. Ya? Body shaming. Body shaming. Body shaming. Contohnya seperti apa? Body shamingnya. Kalau kaitannya dengan kecenderungan melihat ciri fisik yang kalau ini misalnya karena dia tinggi, ya, atau karena pendek gitu kan biasanya, oh si jangkung tuh gitu, ya, bisa juga oh si pendek tuh kan gitu, ya. Nah, ini juga tentunya akan menghambat dalam berkomunikasi, ya. Jadi orang kan jadi udah direndahkan dulu atau ditinggikan, ya, istilahnya seperti itu kan, dengan melihat ciri fisiknya. Ya, yang kedua adalah potong kompas, ya. Jadi ini kalau terjadi pembicara dan pendengar itu salah paham akan makna yang dikemukakan, ya. Ini dapat terjadi kalau apa? Berbeda, ya, kata yang berbeda digunakan untuk makna yang sama. Misalnya kalau orang Sunda sama-sama maknanya sama, ya. Misalnya jauh apa? Pisang. Kalau orang Jawa bilang gedang. Ya. Ini kan berbeda yang digunakan, jadi maknanya sorry ini salah berarti berbeda bila kata yang berbeda digunakan untuk makna yang sama. Misalnya apa? Kata yang berbeda dengan makna yang sama, berarti tadi sama, ya, maknanya sama kan, sama-sama Pisang. tahu, ya, gedang dan pisang, ya. Jadi itu makna yang katanya berbeda tapi maknanya sama. Kalau katanya sama tapi digunakan maknanya berbeda, apa? Tahu dengan tahu, ya. Orang kan kalau ini ya tahu gitu, ya tahu kan hampir sama kan, ya. Tentu katanya sama, maknanya beda, ya. Atau bisa ular, ya, dengan bisa Anda bisa, gitu kan, ya. Jadi punya apa? Kata yang maknanya sama, maknanya yang beda, rasanya sama, ya.
Terus yang selanjutnya adalah indiskriminasi, ya. Indiskriminasi ini pemukulan rata, jadi semua individu itu berdasarkan latar belakang yang dimiliki, ya. Nah ini sering dalam berkomunikasi itu juga mengalami hambatan karena ini, ya, indiskriminasi berarti mempunyai penilaian-penilaian tertentu, ya. Ini biasanya apa? Kaitan, ya? Ya, bisa, misalnya kan ini karena ilmiah ya, Anda jangan ini istilahnya ini dalam forum ilmiah kan ada yang bilang bahwa padahal kan tidak semua seperti itu ya, jadi kayak stereotip kan ya. Jadi katanya kalau orang Sunda ceweknya matre ya, atau enggak mau menang sendiri ya, saya juga ada gitu. Terus kalau orang Padang katanya pelit ya, nah, padahal kan belum tentu ya. Ini bisa menghambat dalam berkomunikasi gitu ya. Jadi Anda jangan kalau orang Jawa apa katanya nusuk dari belakang gitu ya, karena bawa kerisnya di belakang kan gitu ya. Nah kaitannya selanjutnya adalah yang bisa menghambat komunikasi adalah evaluasi stasis ya. Jadi evaluasi stasis ini digambarkan dalam kondisi pada seorang bahwa si komunikator itu memberikan informasinya dianggap tidak menarik gitu ya. Jadi kalau memberikan informasi tidak menarik ya oleh komunikan, jadi komunikannya itu ya tidak akan memberikan perhatian yang lebih kepada si komunikator ya. Jadi ini akan memberikan hambatan dalam berkomunikasi ya. Bisa juga komunikasi lisan maupun komunikasi tertulis ya. Jadi kita kadang ada merasa jenuh gitu ya, karena bisa juga si komunikatornya itu ya ngomongnya itu aja ya, terus dia kaitannya nanti dengan intonasinya dan lain sebagainya. Ya, ini kaitannya dengan tabu dan eufemisme bahasa, ya. Jadi ini pada perilaku verbal yang terlarang misalnya, karena mungkin sebab-sebab yang tidak jelas. Nah, ini ada 3 sumber tabu dalam bahasa yang umum. Ada karena ketakutan, ya. Takutan di sini orang yang takut dihukum sama Tuhan karena apa? Karena tidak berani menyebutkan orang yang sudah meninggal gitu ya, kan jangan tuh ya, kan kasihan udah meninggal gitu ya, jangan diomongin gitu ya, jangan bicarakan. Nah itu merupakan tabu bahasa yang umum. Jadi karena ketakutan, terus karena sungkan ya, jadi tabunya terpusat pada penghindaran topik-topik yang tidak menyenangkan. Misalnya kalau Anda punya saudara atau punya teman, biasanya kan ada ya yang sekarang kan misalnya apa, yang autis atau mungkin juga keterbelakangan mental gitu ya, itu biasanya mau bilang itu suka tidak enak gitu ya. Jadi termasuk area yang tabu gitu ya. Jadi menghindari hal-hal dalam hal ini kaitannya dengan istilah idiot ya, itu karena ada kaitannya dengan keterbelakangan mental. Jadi kan misalnya ada jangan bilang sama temen dia idiot tuh kan ya, nah jadi akhirnya itu juga akan menghambat gitu ya. Ya terus juga menyangkut kata susila ya, mungkin kaitannya dengan seks, dengan kutukan ya, dengan yang misalnya ada bilang kalau dulu misalnya pelacur ya, terus sekarang apa wanita susila gitu ya. Ini eufemisme ini adalah kata-kata manis yang dirancang untuk menggantikan ungkapan yang tabu ya, jadi memaniskan topik ya, yang mungkin tidak menyenangkan, jadi atau yang kurang dikehendaki tadi, misalnya tunasusila yang
atau orang yang nggak punya rumah punya wisma gitu ya, kan nggak ini jadi menggantikan pelacur ya, dan juga mengganti kenaikan harga dengan apa? Penyesuaian harga ya, jadi dipermanis lah gitu ya. Ya. Ini ada 3 fungsi utama eurisme. Jadi memberikan nama manis itu hal yang buruk tadi ya, kaitannya dengan kekurangan kerugian disebut apa? Defisiensi pendapatan ya, pendapatan tambah bersih. Terus kecanduan mungkin ngomongnya apa kaitannya dengan istilah-istilah yang digunakan oleh bahan kimia ya, misalnya itu. Dan juga menamai ulang suatu kelompok kegiatan yang sebutannya lebih keren lah gitu ya, lebih megah. Misalnya apa? Kalau ini biasanya apa? Handsome. Hah? Handsome. Ya. Ya, misalnya kalau ini ya masuk ya. Kaitannya dengan misalnya office boy ya. Terus apa lagi selain itu? Writers ya. Ya. Lisan dan tulisan. Kalau non verbal berarti selain lisan dan tulisan apa misalnya? Media. Ya kan alat, ya. Misalnya gestur bisa, ya. Terus gerak tubuh, mimik, ya. Bisa warna, bisa pakaian, ya. Ya, bisa gerak mata, bisa, ya. Jadi di sini fungsi utama dari komunikasi nonverbal ini untuk diantaranya menekankan, gitu ya. Misalnya nih saya kalau berarti kan bisa minta perhatian, bisa juga saya marah kan, pukul meja bisa, ya itu untuk menekankan, fungsi dari komunikasi nonverbal. Yang selanjutnya adalah untuk melengkapi atau memperkuat, ya. Jadi seseorang tersenyum itu apa? Bisa karena lucu ya. Kan orang misalnya lihat gambar apa terus dia senyum, bisa juga ketawa gitu ya, untuk melengkapi. Atau mungkin menggeleng kepala untuk menceritakan ketidakjujuran orang lain. Misalnya apa? Misalnya nih Anda bisa juga gini, temennya nih dapat nilai bagus tapi Anda tahu dia nyontek gitu ya, sedangkan Anda tidak nyontek gitu kan, nilainya bagus kok gitu kan, atau enggak? Ya mungkin. Gitu ya. Ya. Jadi terus juga untuk menunjukkan kontradiksi, ya. Menunjukkan kontradiksi itu apa? Berarti apa? Di sini misalnya kalau kaitannya dengan mengedipkan mata, bisa juga apa? Demit atau ini? Kode ya. Ada seneng sama seseorang kan bisa, gitu kan? Untuk menggantikan, ya. Jadi Anda tidak usah bilang oke, Anda tidak mengucapkan oke, tapi ya. Selain itu apa? Kalau Anda misalnya ya. Jadi kan Anda nggak usah ngomong, tapi orang kadang udah tahu ya kalau kayak gini tuh berarti bagus gitu ya. Ini ada klasifikasi komunikasi nonverbal. Nah, ini diantaranya ada kinesik ya. Kinesik itu gerak tubuh. Jadi pesan ini melalui kinesik ada 3 komponen. Jadi wajah ya. Wajah ini kan bisa mengkomunikasikan ya. Kayak Anda nih, kalau nonton infotainment ya, misalnya ini lagi rame-ramenya misalnya si Bilar sama Leslie gitu kan. Leslie lebih paham lah ya. Ya, saya ngomongnya Leslie karena saya ingatnya teman saya Leslie ya, Leslie. Nah, itu kan ada yang pangkal wajah kan ya, yang melihat gitu misalnya
dia itu berarti sebenarnya memendam kesedihannya atau memendam ketidaksukaannya gitu ya, dari misalnya si bilangnya waktu katanya beli apa? Kapal ya, kapal pesiar ya, ya kapal gitu. Terus si bilangnya kan kayaknya banyak ngomong kan, tapi si Lestinya kan dia tekun melihat mungkin dari harganya, ya mungkin dari spesifikasinya gitu ya, atau juga pada waktu makan malam misalnya yang di tempat di mana tuh nggak tahu ya, yang di istilahnya yang ya rumah makan mahal lah gitu ya, restoran mahal gitu, itu kan ini itu kayak yang iklan yang di luar negeri itu yang istilahnya kayak di atas ketinggian ya, itu si siapa bilangnya senyum-senyum, dianya cuma diem aja kan. Nah itu juga kaitannya dengan bahwa pesan facial ini bisa menunjukkan apakah dia senang atau tidak senang gitu ya. Kalau jelas kalau misalnya Anda kehilangan orang yang dicintai gitu ya, Anda nggak usah ngomong saya sedih, tapi dengan Anda meneteskan air mata atau dengan Anda diem, pokoknya mukanya ini kan orang akan tahu bahwa dia sedih kan gitu ya. Terus juga wajah itu juga bisa menggambarkan orang itu berminat atau tidak berminat gitu ya. Itu juga bisa digambarkan atau bisa diwujudkan melalui wajah gitu ya. Terus juga kaitannya dengan keterlibatan dalam suatu situasi. Misalnya kalau Anda misalnya nih lagi bete mungkin ya, terus lagi diskusi kan mungkin juga Anda kayaknya mungkin nggak ingin terlibat di situ gitu ya, atau enggak mungkin ada temennya yang lagi menghibah temennya lagi gitu ya, ngomongin orang, kan ada yang nggak suka gitu ya, sebenarnya nggak suka gitu dalam hatinya dia, tapi itu diwujudkan juga dalam wajah, itu bisa gitu ya. Terus juga kaitannya dengan tingkat pengendalian individu, kan bisa ya. Tingkat pengendalian individu itu juga bisa dilihat dari wajah gitu ya. Misalnya apa? Orang kalau lagi marah sampai mukanya merah ya, atau tadi kalau kaitannya dengan sedih dan lain sebagainya. Jadi ini juga kaitannya dengan pengendalian individu. Jadi dia menahan marah juga bisa dilihat dengan wajah ya. Tapi memang tidak semua orang bisa ya. Cuma yang hal-hal yang umum aja yang mungkin orang akan cepat tahu gitu ya. Karena ini juga ada ininya sendiri ya, istilahnya apa ya, kita mesti belajar juga kan secara lama. Makanya orang yang kaitannya dengan tahu ekspresi wajah ya dia harus banyak belajar lagi mengenai itu. Terus juga wajah juga mengkomunikasikan orang mungkin nggak ngerti gitu ya. Dia mungkin diem aja, bisa aja dari wajahnya itu bahwa mungkin dia nggak paham gitu ya. Jadi seperti itu. Sampai sini ada mau ditanyakan? Ya. Ada kaitannya dengan pesan gestural ya. Jadi ini sebagian anggota badan ya. Gestural ini bisa kaitannya dengan membatasi ya, atau menyesuaikan atau mempertentangkan. Ya. Jadi di sini ada misalnya kalau kaitannya dengan membatasi, orang akan misalnya bisa saja kaitannya dengan gestur ya, anggota badan. Kalau Anda membatasi dengan orang yang belum Anda kenal, pasti akan Anda nggak mau terlalu dekat ya, walaupun nanti ada juga kaitannya jarak. Terus juga kaitannya dengan menyesuaikan ya, gesturnya menyesuaikan. Misalnya ibu Anda di sini, Anda kan nggak mungkin jauh-jauh ya, mesti menyesuaikan dengan mendekati ibu gitu untuk jalan bareng gitu ya. Makanya kalau sama orang tua jangan usahakan jalan itu, kalau sama orang tua jangan Anda di depan, ibunya di belakang gitu ya. Ya, iya bagus. Digandeng, kalau enggak dipeluk kan gitu ya. Jadi ya, jadi itu ya. Terus juga responsif dan tidak responsif ya.
Jadi itu juga dari bisa juga kaitannya dengan itu. Terus perasaan positif dan negatif atau memperhatikan dan tidak memperhatikan, ya, atau menyetujui dan menolak. Nah ini ada pesan postural juga seperti itu, ini badan ya. Kalau gestur itu biasanya kaitannya dengan ini kayak gini, diantaranya juga gestur nih, ya, ini gestur. Ya. Jadi ini ada pesan postural juga, ya. Jadi di situ ada kaitannya dengan kesukaan atau tidak suka terhadap individu, tadi sudah ya. Kaitannya dengan status, ya, status yang tinggi komunikator itu, ya itu tadi. Misalnya biasanya di Amerika Latin itu orang antara atasan dengan bawahan itu minimal jaraknya seperti ini. Ya ini kaitannya juga nanti kaitannya dengan jarak berkomunikasi juga. Terus ini pesan proksimik, ya. Pesan proksimik ini kaitannya dengan pengaturan jarak. Ya. Kalau jarak akrab itu 0 ya sampai 6. 0 sampai 6 itu kira-kira jaraknya siapa? Jaraknya ibu sedang memeluk anaknya, ya, atau Anda memeluk adik Anda gitu ya. Jarak 0 ya. Ya, suami dan istri gitu ya. Kalau jarak personal itu biasanya orang yang Anda tahu, Anda kenal, ya, itu jarak personal. Jadi tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat, ya, biasa. Kalau jarak sosial bisa juga seperti ini jarak sosial, ya. Terus kalau jarak publik di mall, di mall ya bisa, atau di mana lagi? Di pasar. Ya biasanya di tempat-tempat umum ya. Kalau enggak di KRL juga kan? Ya di komuter itu orang cenderung nggak mau deket. Itu karena situasi aja, karena istilahnya punya jam kerja ya. Pada dasarnya kan Anda nggak mau kalau ini risih bener sih deket-deketin lah gitu ya. Karena itu jarak publik, jadi setiap orang tuh pasti tidak mau terlalu gitu ya. Atau enggak kalau misalnya nih Anda dengan orang yang tidak dikenal di rumah aja, misalnya di ada rumah Anda ada pagernya gitu ya. Orang nggak Anda kenal pasti Anda nggak mau bukain pintu gerbang dari dalam aja. Ada apa Pak? Nggak kan? Pasti gitu ya, itu diantara jarak publik. Tapi biasanya memang ini di tempat-tempat umum ya, jarak publik itu entah itu di trans, entah itu di KRL ya, komputer ya. Kalau memang di pesawat ya memang ini memang duduknya kayak bis juga kan. Tapi pada dasarnya ini karena secara umum itu kalau antara orang yang tidak dikenal kaitannya dengan publik itu pasti orang tidak mau terlalu dekat, ya. Ya, ini ada pesan artifaktual, ya. Ini kaitannya dengan diungkapkan melalui penampilan, ya. Penampilan itu bisa pakaian, bisa kosmetik, bisa aksesori, gitu ya. Anda kan itu kaitannya juga untuk membentuk citra tubuh, ya. Dengan pakaian, dengan kosmetik, karena itu juga bisa menunjukkan kaitannya dengan pesan, ya. Coba Anda kalau misalnya dicegat di jalan gitu ya, Anda pulang malam, yang cegat itu yang mencegat Anda itu orangnya tinggi besar, ya. Anda lihat dia pakai ada tatunya lah gitu ya, pasti Anda takut untuk berhenti kan? Ya, tapi kalau misalnya yang mencegat itu polisi dengan menggunakan seragam, ya pasti Anda tidak takut gitu ya, karena yang takut itu mungkin karena dia nggak bawa SIM atau STNK gitu. Kalau ini sih, kalau saya sih tenang-tenang aja, ada polisi juga saya malahan mendekati. Karena apa? Kalau yang deket itu justru nggak di stop.
saya udah berapa kali pengalaman kayak gitu. Ya kita pede aja, memang kita udah siap kan. Nah itu beda. Jadi kayak misalnya Anda ke rumah sakit orang yang menggunakan seragam putih-putih ya, terus bawa stetoskop, ya itu pasti Anda akan mengira bahwa itu adalah dokter kan gitu ya. Beda dengan yang apa misalnya kalau OB ya, OB kan beda dengan dokter kan. Anda nggak akan bilang bahwa OB itu dokter karena seragamnya aja dari bajunya aja udah beda gitu ya. Terus juga bisa menyampaikan pesan dengan kaitannya dengan pakaian, kosmetik, aksesoris. Ini terutama yang cowok-cowok. Misalnya nih Anda pulang kuliah malam, misalnya di lampu merah, ada dua perempuan nih, ya, sama-sama tidak pakai kerudung. Yang satu dia bajunya tingginya di atas lutut, yang satu di bawah lutut, yang satu yang di atas lutut itu leher potongan lehernya agak rendah, ya. Sudah gitu apa? Pakaian kosmetiknya menor lagi, ya. Yang satu dia pakaiannya tertutup, istilahnya ada kerahnya, terus bajunya di atas di bawah lutut, ya. Terus dia tidak pakai kosmetik, pasti Anda memberikan makna yang berbeda. Walaupun si yang pakai kosmetik menor ini belum tentu dia perempuan nakal, ya. Jadi dari itu saja itu bisa digambarkan seperti itu. Nggak mesti harus dia pakaian sederhana berarti dia nggak nakal kan? Tapi dari pakaian aja orang sudah mempunyai menunjukkan pesan yang berbeda. Coba, Anda pasti akan nggak enak ya kalau misalnya ada mau takziah, Anda pakainya bajunya ngejreng gitu ya, pasti nggak pede, nggak enak ya saya, yang lainnya pada pakai hitam-hitam gitu ya, walaupun sih sekarang sih nggak cuma baju hitam aja ya, istilahnya mereka juga banyak sekarang yang pakainya baju putih kan gitu, jadi nggak ikutan orang barat gitu ya, jadi seperti itu. Kayak misalnya pakai aksesori itu yang anak-anak pang gitu ya, kan dia pakainya kadang kalungnya banyak ya, atau seniman kan gitu. Nah ini ada kalau dulu ada belum lahir satu siapa yang suka ini pakainya kalung gitu ya, sampai tapi bukan kalung emas gitu ya, kalung mainan lah gitu ya. Iya, tapi banyak gitu ya. Nah, itu juga Anda akan bisa juga kalau ada ibu gitu ya, terus pakainya kalung emasnya dipakai semua gitu ya, terus gelangnya sampai segini gitu ya. Ini pasti Anda akan bilang ini toko emas berjalan nih, gitu kan ya. Bisa juga seperti itu. Ya, saya aja misalnya kalau padahal saya memang udah nggak begitu suka pakai yang ini, cuma kalau mau ke kondangan kan ibu-ibu biasanya kan suka ini. Anak saya aja ini kayak itu tukang daging katanya. Orang buat daging kan kadang suka pada pakai emas-emas tuh gitu ya. Jadi itu diantaranya seperti itu. Ya. Ya. Ini pesan paralinguistik ya. Pesan paralinguistik ini kaitannya dengan bahasa ya. Jadi pesan verbal ini antara lain kaitannya dengan nada ya, nada suara ya, terus gelombang ya, kualitas suaranya penuh apa enggak gitu ya. Ya, terus tinggi rendahnya, kecepatan ya. Kalau Anda kan pasti udah tahu kalau orang Batak biasanya kan banyak kan orang ngomongnya keras gitu ya. Kalau orang Betawi seringnya ngomongnya cepat gitu, ritmenya gitu ya. Itu diantaranya pesan paralinguistik. Jadi ya kayak Anda aja pasti akan tahu misalnya dari nada suara saya gitu ya, masih medok ya. Ya. Padahal saya di sini sudah berapa ya? Sudah 35 tahun.
Ya. Jadi seperti itu orang udah nggak ini aja dari lihat dengar suaranya, wah ini pasti dari Jawa nih kan gitu ya. Orang jarang bilang dari Batak mana ada gitu ya. Nah ini kaitannya dengan pesan sentuhan, ya. Pesan sentuhan ini juga merupakan pesan non verbal ya, non visual dan juga non vokal. Jadi tentunya kaitannya dengan kalau pesan sentuhan itu kaitannya dengan kulit ya. Ya. Nah, ini misalnya kalau sentuhan kalau ada emosi seperti apa? Ya, kalau enggak kan misalnya kalau ini beda kan kalau misalnya ini kan begini. Di lulus kan beda ya. Kalau orang tua Anda misalnya, saya suka waktu anak saya belum pada berkeluarga sering gitu ya. Kalau sekarang kan udah punya istri punya suami ya disentuh sama suaminya atau istrinya kan. Kalau dulu kan ibu kan senengnya apa kalau anaknya misalnya pulang kantor atau ini suka dilus-lus kan gitu atau capek ya sambil dipijit-pijit gitu ya. Itu merupakan juga pesan sentuhan gitu ya, jadi beda ya. Misalnya kalau yang kaitannya dengan perhatian, kasih sayang itu pasti sentuhannya beda ya. Terus marah juga ya, bercanda dengan marah kalau ada cubit itu dengan keras kan, tapi kalau bercanda paling cubitnya kan cubit beda gitu ya. Ini merupakan pesan sentuhan ya. Ya ini kaitannya dengan kesan melalui bau-bauan ya. Kira-kira apa nih? Ya ini kaitannya dengan bau-bauan itu ya nggak lepas juga dari parfum atau juga yang lainnya gitu ya. Kalau parfum pasti ada akan misalnya nih Anda naik trans, wah ini entah ini cowok apa cewek, oh ini parfumnya baunya enak ya, ini kayaknya parfum mahal deh gitu ya. Atau orang-orang yang tahu mengenai parfum kan gitu ya. Nah tapi coba kalau Anda punya empong misalnya, kalau mau ke masjid hari Jumat itu kan baunya kan aduh menyengat gitu ya. Orang bilang ada minyak nyong-nyong gitu ya. Ya, jadi seperti itu kan, kaitannya dengan bau-bauan. Atau bisa juga ada di komputer ya, atau di base itu kan ya, di trans itu. Oh no, ini orang apa nggak mandi apa ya? Nggak tahan gitu baunya gitu ya. Mungkin dari BB-nya gitu ya, dari bau badannya atau dari mulutnya gitu ya. Itu ya seperti itu adalah ya, namanya saya juga dulu punya agama juga seperti itu. Udah disuruh pakai istilahnya supaya BB-nya nggak ini, ternyata memang itu juga bisa berkaitan dengan pencernaan gitu ya. Jadi Anda jangan ini dikira nggak mandi atau nggak pakai parfum, tapi memang ada orang-orang yang BB-nya itu kaitannya dengan pencernaan ya. Jadi ini pesan yang disampaikan oleh bau-bauan ya. Anda juga akan tahu kan kalau misalnya Ibu Adam masak, waduh baunya enak, wah udah bayangin aja nih masakannya enak kan gitu ya. Itu juga pesan yang disampaikan oleh bau-bauan. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, pikir cukup ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.